Oke ya teman-teman, kali ini saya akan menyervis lampu LED lagi. Ini kebetulan ada lampu LED ukuran kecil 5 watt. Ini entah apa kendalanya, cuma gak hidup, gak nyala. Coba kita cek dulu ya, apa benar nggak nyala atau enggak, atau apa benar nyala atau enggak. Ntar kita pakai ini, langsung. Ini pakai capit buaya biar ketahuan. Tapi sebelum itu kita buka casingnya dulu ya. Nah, pertama-tama yang kalau mau membuka itu buka ini atasnya dulu, buka ininya dulu ya. Pakai terserah teman-teman, mau pakai gunting juga bisa, pakai apapun, yang penting bisa buat nyongkel biar ini atasnya ini jongkel. Ini hati-hati ya, kalau ada servisan punya orang kan kita harus hati-hati supaya tetap mulus, nggak lecet. Nah gini dibuka. Nah ini mudah, pakai gunting seperti ini mudah. Terus yang kedua, kita buka dratnya ini. Kalau saya pakai ini, pakai alat khusus pembuka drat. Kalian kalau nggak punya ini bisa juga pakai paralon. Lain kali mungkin saya akan buatin caranya ya. Kalau nggak ada juga pakai karet pun bisa, tapi harus hati-hati juga soalnya rawan kena tangan. Kalau pakai ini mudah gini. Ini buka dulu, kita buka dipuntir gini. Nah ini. Nah kalau sudah dibuka gini, casingnya tinggal diputer aja, ini tutupnya. Ini dibuka aja, diputar-putar pelan. Nah ini lampu mereknya gak usah saya sebutin ya. Ini lampu 5 watt. Ini katanya mati, cuma kita akan cek dulu. Coba. Mohon maaf suara saya sedikit kurang keras, lagi sedikit batuk demam. Kita cek aja dulu nyala atau enggak. Pakai ini, pakai capit buaya ini. Kita colokin ke PLN, ini dicapitin ke sini, kedua kabel ini. Nanti nyala atau enggak. Oke, kita coba. Oke, untuk teman-teman ini penting ya kalau mencoba LED yang mau diservis ataupun yang sudah diservis. Saya saranin lebih baik pakai anti konslet. Kalau belum punya, rakit anti konslet. Di YouTube banyak tutorial ya, banyak cara gimana buat anti konslet. Ada yang pakai kapasitor Milar, ada yang pakai Elgo, ada yang pakai bohlam yang lampu pijar. Oke, kita coba dulu. Bentar. Ini matikan dulu. Bentar, kita coba. Harus hati-hati ya kalau ini, soalnya kalau pakai alat seperti ini harus hati-hati soalnya ini berhubungan langsung dengan listrik. Harus hati-hati. Kita coba, kita hidupkan nyala atau enggak. 1, 2, 3. Nah, enggak hidup. Ya, enggak hidup kan. Jadi langsung aja kita eksekusi. Oke teman-teman, supaya enggak gagal paham, simak terus videonya ya, agar tahu gimana caranya, tahap-tahapnya, agar tahu apa yang kita kerusakan lampu yang akan kita servis ini. Kalau saya amati di
lampu LED ini, yang ini coba kita buka dulu. Ini dikeluarin ya, ini dari casingnya, kita dorong aja gini. Nah kan mudah. Kalau sudah terbuka gini, copot, kita bersihkan dulu biar kelihatan jelas. Sikat-sikat gini ya, sikat-sikat, terus kita lihat dulu. Bentar, ini kalau dari LED-nya, ini ada satu LED yang ada hitam-hitamnya ini di sini. Untuk lebih jelasnya kita tes pakai alat yang sudah ada, yang pernah saya buat, yaitu pakai HP ya, pakai charger HP, alat yang simple. Ini dia. Nah, pakai ini lagi, alat sederhana. Saya sukanya pakai ini. Ada sih alat satunya yang lebih bagus lagi, lebih langsung menyeluruh. Cuma kalau pakai ini aman, mudah buatnya, terus simple. Bisa buat satu persatu, ketahuan nanti satu LED yang mana yang mati. Langsung aja kita colokin. Seperti biasa ya, pakai kepala charger HP yang 5 volt. Kalau saya pakai charger HP Xiaomi, Redmi maksud saya. Nah, ini sudah nyala ini ya, nggak nyetrum. Kita tes lagi seperti biasa, kita tepasin di kutub positif dan negatifnya. Nah, berhubung kutub positif dan negatifnya, yang positif yang ini pas ya, ini jarum positif, yang sisi sini ini positif. Kita cek. Nggak nyala. Oke teman-teman, ini nggak nyala juga ini. Bentar, ini ada yang salah atau enggak ini ya? Oh, nyala teman-teman. Nyala, cuma nggak stabil ya. Ini mungkin ada kotoran sedikit di sininya. Tinggal bersihkan gini aja pakai jarumnya. Biasanya ada kotoran kerak besi, kerak timah ya. Ulangi lagi. Nah, nyala dia. Kalau nyala seperti ini, ya kita langsung aja pastikan nyala gitu aja dulu ya. Lanjut, yang ini mati ya teman-teman. Ini mati. Lanjut. Ini nyala. Ini nyala juga. Kelihatan nggak di kamera? Ini nyala ini. Ini pun juga nyala. Ini juga nyala. Oh, ini sudah tadi ya. Ini nyala nih, yang ini. Nah, berarti yang mati cuma ini satu ini teman-teman. Kalau kita lihat dari komponen-komponennya, mesin-mesinnya ini masih bagus. Seperti elko-nya ini belum seperti kelihatan fisiknya belum ngembung ya. Ini IC plus diodanya. Ini IC, ini dioda ya teman-teman. Ini dioda, ini IC. Ini diodanya masih bagus kalau lihat secara fisik.
Kalau kita lihat di LED-nya seperti ini, kerusakan fisiknya ini nggak parah ya, cuma satu goresan kecil hitam ini di sini. Ini kelihatan nggak kelihatan ya, ini garis hitamnya ini nggak parah ini. Nah kalau seperti ini kita bisa pastikan aja ini komponen-komponen ini masih bagus. Kita tinggal ganti ini aja, ini kita ganti satu nih. Nah caranya gimana? Kita langsung aja, kalau yang nggak punya tang potong pakai gunting ini juga bisa. Ini gunting serbaguna ini teman-teman, kita potong gini aja. Tapi harus hati-hati ya, jangan sampai PCB-nya ini kuningannya jangan sampai terkelupas. Oke, kalau seperti ini kita sambil tunggu soldernya panas. Karena ini jenis LED yang berapa volt ya ini? Oh, ini 6 volt, 6 volt. Ini 2 garis, terlihat 2 garis. Kita cari siapkan LED 6 volt. Kebetulan saya punya stok chiplet LED 6 volt yang sesuai seperti yang digunakan di lampu ini yang kita akan servis. Ambil satu aja cukup, sesuai kebutuhan. Kalau nggak punya tatakan kita pakai ini langsung juga bisa. Nah begini. Nah begini. Oke, kita langsung solder aja ininya karena ini sudah panas. Tinggal gini aja, ini copot aja pakai solder ininya, yang sisa besi LED-nya. Nah kita kupas aja. Ini kita nggak perlu alat pelepas chiplet ya, kita pakai yang manual aja gini. Tapi harus hati-hati, ingat ya teman-teman, harus hati-hati. Kalau sudah ini dibersihkan ya, jangan sampai ini menjadi satu, bisa gitu. Karena ini kutub positif dan negatifnya kalau jadi satu nanti nggak hidup. Ini di tengah-tengahnya sisain ada celah buat misahin antara kutub positif dan negatif. Oke, lanjut. Oke ya teman-teman, ini solder manual aja seperti gini. Yang penting harus hati-hati, intinya jangan sampai timah ini sama ini nempel jadi satu di tengah sini, nanti nggak bakalan hidup. Belepotan juga nggak apa-apa, yang penting benar-benar nempel terus nggak jadi satu di tengah, nanti nggak hidup ya. Ini sudah seperti ini, nggak usah rapi nggak apa-apa, yang penting itu hidup dulu. Rapi itu nomor 2 belakangan ya. Kalau udah hebat, sudah terbiasa, nanti bisa rapi sendiri. Ini juga susah, makanya saya nggak rapi. Saya pun seringnya gitu, yang penting hidup dulu, nanti rapi bisa dirapikan setelahnya. Ini bisa ditarik pakai penyedot timah sambil dipanasin gini. Oke, kita tes aja langsung pakai alat pengetesnya. Kita langsung tes pakai ini penjepit buaya yang kita udah siapin. Gampang rakitnya, ini cuma siapin ini penjepit buaya sama colokan sama kabel, udah jadi, bisa buat alat tes kalau sudah diservis. Tapi jangan lupa pakai anti konslet ya, supaya PLN di rumah kita itu enggak jeglek. Nah kalau sudah seperti ini kita tes apakah hidup atau enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah alhamdulillah hidup teman-teman. Ini hidup.
terang sekali ini lampu 5 watt ya, ini terang ini kalau kita matikan ininya. Nah itu terang, hidup ini, alhamdulillah. Oke teman-teman, jadi kalau lampu LED yang masih bagus seperti ini, yang matinya cuma satu dan LED-nya nggak gosong banget itu ya, ganti aja satu, insya Allah aman. Nah kalau di video ini, karena LED-nya ini dilihat secara fisik masih bagus, mesinnya juga masih bagus, dan ini tuh mesin masih belum lama ini ya, kalau kita lihat ini masih baru dipakai ini. Kalau seperti ini nggak apa-apa, diganti satu aja, insya Allah juga awet. Oke teman-teman, terima kasih. Mungkin cukup sekian video servis saya kali ini. Kalau ada kesalahan kata-kata ataupun video yang kurang bagus, mohon maaf ya, mohon maaf teman-teman. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan silahkan komentar ataupun kritikan. Saya sangat suka kalau dikritik. Saya masih pemula, masih belajar di bidang lampu ini, di kelistrikan. Kalau video ini terasa bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman semua, supaya ya seperti ini kan, nyervis seperti ini berguna. Kalau ada lampu mati kan, kalau kita bisa servis aja ya, daripada beli kan, sambil buat sampingan biar tahu gimana sih nyervisnya, ngirit juga kan. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.